Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem endokrin. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu update dalam video pembelajaran biologi dan agar kalian tidak ketinggalan materi pelajaran yang Ibu berikan. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar atau organ yang menghasilkan hormon. Hormon, senyawa organik membawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama, merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran dan mensekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, pada umumnya menyekresikan lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresikan hormon paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme, ada yang di masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lain dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium dalam darah serta impuls saraf. Coba kalian perhatikan, ini adalah beberapa kelenjar endokrin. Ada pineal gland, hipotalamus atau pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, adrenal gland, pankreas, ovari pada wanita, dan testis pada laki-laki. Kelenjar hipofisis atau pituitary terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis lobus anterior, yang kedua kelenjar hipofisis lobus intermediate, yang ketiga kelenjar hipofisis lobus posterior. Kelenjar hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon growth hormone atau disingkat dengan GH atau somatotropin hormone. Yang kedua adalah tirotropin tiroid stimulating hormone atau TSH. Yang ketiga, adenocorticotropic hormone atau ACTH. Yang keempat, hormon gonadotropin, diantaranya adalah FSH dan LH, dan yang kelima adalah hormon prolaktin. Sedangkan pada kelenjar hipofisis lobus intermediate dihasilkan hormon endofir dan melanocyte stimulating hormone atau disebut dengan MSH. Kelenjar hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon antidiuretika hormon atau ADH dan oksitosin. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Kelenjar hipofisis atau pituitary terbagi menjadi 3 bagian. Hipofisis lobus anterior menghasilkan yang pertama hormon pertumbuhan atau hormon somatotropin atau disingkat dengan STH. Fungsinya mengendalikan pertumbuhan. Jika terjadi abnormalitas sekresi hormon somatotropin, maka bila hiposekresi pada anak-anak mengakibatkan dwarfisme atau kerdil atau pertumbuhan terhambat, bila terjadi hipersekresi pada masa remaja sebelum penutupan cakram epifise, maka akan mengakibatkan gigantisme atau pertumbuhan berlebihan, dan bila hipersekresinya terjadi pada masa remaja setelah penutupan cakram epifise, maka akan mengakibatkan akromegali atau pembesaran tulang yang tidak proporsional. Berikut adalah gambarnya seseorang yang menderita gigantisme dan orang yang menderita pertumbuhan terhambat atau dwarfisme atau kerdil.
dan seseorang yang mengalami akromegali. Perhatikan lagi gambar kelenjar hipofisis atau pituitari masih pada lobus anterior. Yang kedua menghasilkan hormon perangsang tiroid atau thyrotropin thyroid stimulating hormone atau TSH, berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid. Yang ketiga adalah hormon adenokortikotropik hormon atau disebut dengan ACTH berfungsi merangsang kelenjar korteks adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid atau hormon untuk metabolisme karbohidrat. Yang keempat adalah hormon gonadotropin terdiri dari FSH atau follicle stimulating hormone. Pada wanita berfungsi menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Pada laki-laki berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus testis. Yang kedua adalah LH atau luteinizing hormone. Pada wanita, LH bekerja dengan FSH, menstimulasi produksi hormon estrogen. LH berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Pada laki-laki, LH menstimulasi sel-sel interstisial tubulus seminiferus testis untuk memproduksi testosteron. Yang kelima adalah hormon prolaktin yang disekresikan pada saat wanita hamil dan menyusui. Perhatikan lagi hormon kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipofisis lobus intermediate menghasilkan endorfin, merupakan zat penghilang nyeri alamiah yang merespons stres dan aktivitas seperti olahraga. Yang kedua adalah melanocyte stimulating hormone atau MSH yang merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen atau melanosit pada epidermis. Hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon ADH atau antidiuretika hormon, berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi pada tubulus contortus proximal. Bila terjadi hiposekresi ADH akan mengakibatkan penyakit diabetes insipidus, dan bila sekresi berlebihan atau hipersekresi ADH mengakibatkan peningkatan volume darah. Yang kedua adalah hormon oksitosin, berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada saat ibu melahirkan dan mengeluarkan ASI bagi ibu menyusui. Kelenjar berikutnya adalah kelenjar pineal. Terletak di langit-langit otak serta menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Coba perhatikan gambar kelenjar gondok berikut. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Hormon tersebut terbuat dari asam amino tiroksin yang mengandung iodin. Jika kekurangan iodin dalam waktu yang lama, tiroid akan membengkak atau biasa dikenal dengan penyakit gondok. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Abnormalitas sekresi tiroid bila terjadi hipotiroidisme menyebabkan penurunan metabolisme, konstipasi, reaksi mental terlambat, dan peningkatan simpanan lemak pada anak-anak menyebabkan kreatisme yang ditandai keterlambatan mental dan fisik pada orang dewasa dapat menyebabkan myxodema yang ditandai terjadinya edema. Bila terjadi hipertiroidisme menyebabkan peningkatan metabolisme berat badan menurun, gelisah, diare, frekuensi denyut jantung meningkat, toksisitas hormon, dan penyakit Graves
atau pembengkakan jaringan di bawah kantong mata sehingga bola mata menonjol. Kelenjar paratiroid atau anak gondok. Coba kalian perhatikan kelenjar paratiroid berikut. Terdiri dari 4 bagian. Kelenjar paratiroid mensekresikan hormon parathormon. Berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Bila terjadi abnormalitas sekresi PTH atau paratiroid hormon, hiperparatiroidisme akan menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan pelemahan tulang. Bila terjadi hipoparatiroidisme, dapat menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, peningkatan iritabilitas sistem neuromuskular, dan tetanus atau kejang otot rangka. Kelenjar timus terdiri dari 2 lobus berwarna kemerah-merahan yang terletak di bagian posterior torak di atas jantung. Pada bayi yang baru lahir, bentuknya sangat kecil, sekitar 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja atau pubertas, sekitar 30–40 gram. Namun setelah dewasa berangsur-angsur menyusut kembali. Timus menghasilkan timosin, pengendalian perkembangan sistem imunitas. Kelenjar adrenal atau suprarenalis atau anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian medula menghasilkan hormon adrenalin, epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Noradrenalin atau norepinefrin meningkatkan tekanan darah dan stimulasi otot jantung. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan hormon aldosteron, mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Glukokortikoid atau kortisol, kortison, kortikosteron mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Gonadokortikoid atau steroid kelamin sebagai prekursor pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Bila terjadi abnormalitas sekresi kelenjar adrenal, bila terjadi hiposekresi, menyebabkan penyakit Addison dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. Bila terjadi hipersekresi, menyebabkan peningkatan tekanan darah, kelemahan otot, serta penumpukan lemak di leher dan wajah. Sindrom adrenogenital atau pubertas dini pada wanita dewasa memiliki karakteristik laki-laki tumbuh rambut di wajah, suara menjadi berat, dan perkembangan otot. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah meningkat dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Insulin dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Somatostatin dihasilkan oleh sel delta, merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Polipeptida pankreas merupakan hormon pencernaan yang dilepas setelah makan. Fungsinya masih belum diketahui. Bila terjadi abnormalitas sekresi kelenjar pankreas, akan mengakibatkan defisiensi insulin, menyebabkan diabetes mellitus.
Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi kelenjar mamai, sekresi cairan pada serviks yang memudahkan sperma masuk ke uterus dan pada proses kelahiran. Hormon progesteron berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan kehamilan, menghambat kontraksi uterus, merangsang pertumbuhan sel-sel alveolar kelenjar mamai. Bila pada laki-laki ada kelenjar testis yang menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi pada saat janin untuk diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia luar, serta menstimulasi penurunan testis ke dalam skrotum. Pada saat pubertas berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki seperti tumbuhnya jakun, kumis, janggut, suara yang membesar, dan lain sebagainya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan soal terlebih dulu. Sebutkan hormon apa saja yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis, lobus anterior, lobus intermediate, dan lobus posterior. Yang kedua, jelaskan perbedaan kelainan gigantisme, dwarfisme, dan akromegali. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.